Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, hari ini kita hendak disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 1 ayat 20. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk hari ini kami boleh menikmati terbitnya matahari dan bersyukur kepadamu teristimewa nafas hidup ini. Bapa di sorga, saatnya kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberi kami hikmat, sehingga kami mampu menangkap apa maksud Tuhan bagi kami di hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang memberitakan dan kami yang mendengarkan lewat channel Klavos Sukacita, biarlah kami diberkati Tuhan. Amin. Yesaya pasal 1 ayat 20 dengan perikop pembacaan ibadah sejati. Ayat 20, namun jika kamu melawan dan memberontak, kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Bapak Ibu pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca keseluruhan daripada kitab Yesaya ini, secara khusus Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-20 ini merupakan penegasan bagi kita sebagai umat Tuhan, di mana ada dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan sehingga Allah tidak berkenan atas kehidupan mereka. Tetapi juga di pasal-pasal atau ayat-ayat selanjutnya ada peringatan bagi umat Tuhan, tetapi juga ada teguran keras, tetapi ada juga panggilan untuk kembali kepada Tuhan. Sehingga tema kita di hari ini bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ketika kita lihat pada ayat yang ke-20 ini, dalam bagian firman Tuhan dikatakan, tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan pedang. Sungguh mulut Tuhan telah mengatakannya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, firman Tuhan dikatakan kepada kita hari ini, tetapi jikalau kamu melawan. Bapak Ibu, kita perhatikan kata tetapi jikalau kamu melawan dan memberontak. Melawan dan memberontak berarti tidak mau mendengar Tuhan berbicara lewat firman-Nya, tidak mau taat kepada Tuhan. Sekali lagi, memberontak itu melawan, berarti menolak untuk mendengarkan. Tentu mendengar di sini mendengar Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Lalu memberontak berarti secara aktif menentang kehendak Tuhan, menentang kehendak Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan dikatakan, maka kamu akan dimakan pedang. Jadi barang siapa yang menentang kehendak Tuhan, ia akan dimakan pedang. Ini adalah konsekuensi hukum yang mengerikan. Pedang melambangkan peran penaklukan dan kehancuran oleh musuh. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan ini adalah peringatan akan malapetaka dan kehancuran jika mereka tetap dalam dosa. Jadi bukan saya firman Tuhan ini bagi umat Tuhan Yehuda pada saat itu, tetapi firman Tuhan hari ini relevan bagi Bapak Ibu dan saya sebagai umat Tuhan yang menikmati kasih karunia Allah. Jadi kalau kita masih hidup di dalam dosa, tidak mau dengar Tuhan lewat firman, masih memberontak lewat sikap hidup, maka yang kita dapati adalah hukuman. Dalam bagian firman Tuhan katakan, sungguh mulut Tuhan telah mengatakannya. Tuhan mengatakannya lewat Nabi Yesaya, dan Yesaya menyampaikan kepada umat Israel pada saat itu secara khusus Yehuda, dan relevan bagi Bapak Ibu dan saya. Penekanan firman Tuhan bagi kita hari ini adalah kita harus mengambil keputusan yang pasti. Keputusan yang pasti, bukan sekedar keputusan yang biasa-biasa saja. Keputusan yang pasti, apalagi seperti kita mau ikut Tuhan atau kita mau memberontak terhadap Tuhan. Kalau ikut Tuhan berarti bertobat, meninggalkan segala dosa, dan hidup kudus, hidup berkenan, mampu untuk ada di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan, mampu membelah hak-hak dan lain sebagainya, yang teristimewa, taat dan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau mau hidup memberontak, ya pasti yang kita dapati adalah hukuman. Sebab tidak ada orang yang memberontak lalu dia memperoleh damai sejahtera, tidak. Tetapi orang yang memberontak pasti akan menuai hasilnya. Kalau kita hidup
dengan penuh taatan dan kesetiaan kepada Tuhan, saya percaya bahwa hidup kita diberkati. Kita yang diberkati Tuhan. Kalau kita baca secara khusus, Yesaya 1 ayat 10-20 adalah teguran keras sekaligus undangan penuh kasih dari Tuhan kepada umatnya. Tuhan menolak ibadah sebagai ritual. Yang Tuhan mau adalah pertobatan yang sungguh dan hidup di dalam kebenaran, keadilan, bahkan belas kasih. Itu yang Tuhan mau dari kita dan memberikan yang terbaik bagi kita lewat kehidupan. Jadi sesungguhnya ketika kita datang kepada Tuhan lewat ibadah, kita datang dengan penuh sukacita, ketulusan. Tetapi dalam ibadah juga kita hendak memberikan persembahan. Berilah dengan penuh sukacita, maka hidupmu diberkati. Bukan saja uang yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi waktu, tenaga, pikiran, seluruh kehidupan kita. Yang terbaik kita persembahkan kepada Tuhan. Maka saya percaya, pribadi kita, keluarga kita, persekutuan dimanapun kita ada, kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Lalu orang lain melihat Tuhan dalam kehidupan kita karena kita telah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu limpah-limpah dalam hati kami. Kalau firman Tuhan limpah dalam hati kami, maka kami mampu melakukan segala hal hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klavos Sukacita di hari ini, Tuhan memberkati, dan setiap kami yang terlibat dalam pemberitaan firman Tuhan, firman yang kami sampaikan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa kami di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom.